Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat Ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu buat Mbak Lari, tolong dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dibacakan. Doa cukup. Terima kasih, Mbak Lari. Oke. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir dalam Zoom Meet hari ini? Tidak ada, Ibu. Oke, alhamdulillah berarti hadir semua. Hari ini kita akan belajar materi statistika nih, khususnya tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Materi ini tuh sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung rata-rata nilai kelas atau menentukan data yang paling sering muncul. Sebelum memasuki materi, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memahami apa itu data, kemudian mengenal jenis-jenis data, lalu mampu menghitung mean, median, serta modus dari data tunggal dengan benar. Dengan begitu, kalian dapat mengolah data sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki materi lebih jauh, kita harus mengenal dulu nih basicnya. Apa sih itu data? Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Misalnya nih, guru kalian mencatat nilai ulangan seluruh siswa, kemudian selain itu juga bisa mencatat tinggi badan siswa atau jumlah buku yang dipinjam di perpustakaan. Nah, semua informasi tersebut itu dapat disebut sebagai data. Kemudian, data dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif dan kedua ada data kuantitatif. Data kualitatif ini adalah data berupa kategori atau sifat. Contohnya seperti warna tas favorit, atau jenis olahraga favorit, atau makanan favorit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini merupakan data berupa angka yang dapat dihitung. Contohnya, umur siswa, nilai matematika siswa, tinggi badan, atau berat badan. Kemudian berdasarkan pengelompokannya, dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, kalau data tunggal ini adalah data yang masih satu persatu, dan kalau data berkelompok adalah data yang sudah disusun ke dalam kelompok atau interval. Misalnya ada daftar nilai ulangan, itu merupakan data tunggal, sedangkan nilai yang sudah dikelompokkan ke dalam rentan 60 sampai 69, kemudian 70 sampai 79, dan seterusnya itu disebut sebagai data berkelompok. Nah, setelah data dikumpulkan, data perlu disajikan agar lebih mudah dipahami dan dibaca.
penyajian data bisa menggunakan yang pertama ada tabel, kemudian ada diagram data, lalu diagram lingkaran, dan diagram garis. Contoh grafik perkembangan jumlah siswa setiap tahun itu juga merupakan contoh penyajian data atau diagram penjualan makanan di kantin atau diagram cuaca yang sering kita lihat di perangkat atau handphone masing-masing. Nah, kita langsung saja ke materi inti pada hari ini, yaitu ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai yang dapat mewakili sekumpulan data. Nah, ada 3 ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari. Yang pertama min, median, kemudian modus. Coba Ibu tanya ke Mbak Sarah, kita hari ini akan belajar 3 ukuran pemusatan data. Itu apa aja Mbak Sarah? 3 ukuran pemusatan data yaitu min, median, sama modus. Iya, betul. Terima kasih Mbak Sarah. Nah, kemudian untuk penerapan ukuran pemusatan data ini sendiri di kehidupan sehari-hari, misalnya nih, sekolah ingin mengetahui nilai rata-rata siswa, nah itu bisa menggunakan salah satu jenis ukuran pemusatan data atau mencari nilai tengah hasil ujian atau mengetahui ukuran seragam yang paling banyak dipakai atau mengetahui nilai yang paling sering muncul seperti itu. Nah, yang pertama itu tadi ada min. Apa sih itu min? Min adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi banyaknya data. Secara matematis, itu bisa dirumuskan sebagai min sendiri ini bisa dilambangkan sebagai min ini sendiri dilambangkan oleh X bar. Gimana sih tulisan X bar itu? Nah, X bar itu huruf X dan di atasnya ada garis satu garis frontal. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn dibagi dengan N. Untuk Xn ini merupakan data ke N. Misal X1 berarti data ke 1. Kemudian X2 itu berarti data kedua seperti itu. Kemudian untuk N ini adalah banyaknya data sendiri gitu. Untuk contohnya, diketahui data 5, 8, 6, 9, 7. Kita disuruh menentukan min dari data tersebut. Nah, dari rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data, maka kita jumlahkan semua datanya. Berarti 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7, kemudian dibagi banyaknya data, itu ada berapa, Mbak Ica? Mbak Ica masih memperhatikan. Ini sepertinya Mbak Ica ikut Zoom, tapi pikirannya entah di mana ini. Tanya tidak mau dijawab. Langsung saja, berarti itu datanya ada 5 anak-anak kan tadi. Ada 5, 8, 6, 9, dan 7. Data ke-1 adalah 5, data ke-2 8, data ke-3 6, data ke-9
data keempat 9 dan data kelima 7. Berarti jumlah dari semua data dibagi banyak data itu 5. Berarti 35 dibagi 5 menghasilkan 7. Jadi min dari data tersebut adalah 7. Begitu, apakah paham anak-anak? Paham, Ibu. Nah, yang selanjutnya ini ada median. Median merupakan nilai tengah dari semua data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, misal datanya ganjil, mediannya adalah nilai yang tepat berada di tengah. Misalnya nih kita punya data 5. Nah, 5 ini adalah ganjil. Nah, median itu tepat berada di tengah-tengah. Tengah-tengah 5 itu adalah 3. Begitu. Lalu, misalkan datanya genap, berarti mediannya kita cari dengan rata-rata dari dua nilai di tengah. Misalnya kita punya data 6. Nah, berarti nilai tengahnya itu, dua nilai tengah itu ada di data keberapa dan keberapa? Coba Mbak Wari. Kalau misalkan 6 berarti data tengahnya itu ada di yang ketiga sama yang keempat. Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Wari. Lalu, nah, data ketiga dan keempat ini kita cari rata-ratanya dengan menjumlahkan data ketiga dan keempat, lalu dibagi dua, seperti itu. Lalu untuk modus, nah modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Untuk contohnya, data berat badan siswa 30, 35, 40, 38, 38, 30, 38, dan 38. Nah, modus ini kan nilai yang paling sering muncul. Nah, pada contoh tersebut, angka yang paling sering muncul itu ada 38. Karena 38 ini muncul sebanyak 4 kali. Nah, maka modus dari data tersebut adalah 38, seperti itu. Nah, ini saatnya kita bermain nih, karena kan tadi sudah mendengarkan materi, lalu sekarang kita bermain untuk mengasah juga pemahaman materinya gitu. Kalian sekarang buka Jingkit pada HP atau perangkat kalian masing-masing, anak-anak. Nah, Udah. udah. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Ibu. Kodenya 9, 8, 6, 4, 4, 7. Ibu mulai gamenya ya. Jadi nanti eh, ini kita bisa nyerang nyerang lawan. Nah, kalau misalkan eh, senjata yang buat nyerang itu habis, kalian bisa nambah dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di kotak kiri bawah gitu. Ibu mulai permainannya ya.
Nah, baik. Kalian sudah mencoba game interaktif tadi untuk latihan soal, apakah seru? Seru sekali, Bu. Ya. Gimana nih Mbak Ica, apakah masih ada di ruang Zoom? Masih Ibu, maaf tadi sinyalnya jelek. Oh ya. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian data, kemudian jenis-jenis data, lalu cara penyajian data, serta ukuran pemusatan data. Yang ada 3 jenis tadi. Apa aja coba Mbak Ica tadi? Mbak Ica belum jawab. Modus, mean, median. Ya, terima kasih Mbak Ica. Nah, ketiga konsep ini sangat bermanfaat untuk membantu kita menganalisis data dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Belum, Bu. Ya, terima kasih karena sudah mendengarkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Alangkah baik ya sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dipimpin doa Mbak Syara. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Mbak Syara. Oh ya, Ibu sampaikan dulu untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang lingkaran. Jadi dipersiapkan dulu materinya agar waktu pembelajaran kalian sudah sedikit memahami. Kemudian untuk lebih paham juga, Ibu memberi tugas pada buku LKS halaman 28 seperti itu. Dikumpulkan pertemuan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.